Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini izin untuk mempresentasikan tugas dari kimia analitik kualitatif dengan dosen pengampu mata kuliah kimia analitik kualitatif, yakni Bapak Yanwardi Raharjo, SSI, MSc, PhD, dan juga Ibu Dera Aning Purwaningsih, MSI. Di mana pada tugas ini, yakni tugas kimia analitik kualitatif, akan menjelaskan beberapa tugas dari subtema dari penganalisisan dari identifikasi kation dan juga anion itu sendiri. Namun sebelum saya memaparkan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Farabi dengan NIM 1842410001, di mana pada tugas ini akan dibagi menjadi 3 lingkup penjelasan tugas. Yang pertama yakni adalah produk pasaran yang mengandung senyawa anorganik dan cara analisisnya. Yang kedua, artikel pembuatan test kit dari suatu logam ataupun anion dan cara analisisnya serta bagaimana reaksinya. Dan yang ketiga, yakni jurnal tentang analisis logam ataupun anion dari cemaran lingkungan. Di mana dalam tugas ini saya akan menjelaskan satu persatu. Dimana untuk yang tugas pertama yakni saya mencari produk pasaran yang mengandung senyawa anorganik dan cara analisisnya bagaimana. Dimana saya mengambil 3 produk. Yang pertama adalah produk pasta gigi yang mengandung kalsium karbonat CaCO3, dimana dalam pasta tersebut mengandung kation Ca2+ dan juga CO3 2-min. Untuk produk yang kedua yakni adalah produk sosis siap santap yang mengandung senyawa natrium nitrit NaNO2. Dan yang ketiga yakni adalah produk frozen food mengandung boraks dengan rumus kimia Na2B4O7. Nah, untuk analisisnya tersebut saya akan jelaskan satu persatu, di mana untuk yang pasta gigi itu kan mengandung kalsium karbonat dengan rumus Ca2+ dan CO3 2-min, di mana untuk reaksi pendahuluan itu sendiri, di mana Ca2+ itu berwarna putih, berbentuk bubuk dan tidak ada bau yang spesifik dan tidak larut dalam air. Kemudian nyala apinya itu berwarna merah kekuningan, bereaksi dengan Na4OH dalam NaOH menghasilkan endapan berwarna putih, dan termasuk golongan 4 yang bereaksi dengan Na4OH plus Na4Cl dengan amonium karbonat dengan mengendap berwarna putih. Nah, untuk reaksi penerapannya sendiri, Ca2+ itu bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan endapan berwarna putih CaSO4 plus H2. Kemudian Ca2+ ditambah K2Cr4 kalium kromat itu menghasilkan kalsium kromat dengan endapan berwarna putih plus 2K+. Untuk yang penerapan ketiga, Ca2+ ditambah NH4 2 kali CO3 menghasilkan kalsium karbonat dengan endapan berwarna putih plus 2 NH4+. Kemudian apabila nyala apinya itu Ca2+ itu berwarna merah bata ataupun merah kekuningan. Nah, untuk kation selanjutnya anion CO3 2-min, reaksi pendahuluannya ini biasanya berwarna putih, berbentuk bubuk, tidak ada bau yang spesifik dan tidak larut dalam air. Kemudian untuk nyala apinya itu tidak ada reaksi Bernstein, itu tidak ada nyala api yang spesifik dan bereaksi dengan H2SO4 itu menghasilkan gelembung yang pekat, gelembungnya itu banyak. Kemudian membentuk endapan putih jika larutannya itu ditambah dengan HCl plus BaOH 2 kali menghasilkan endapan putih BaCO3. Nah, untuk reaksi penetapan itu sendiri, CO3 2- plus H2SO4 plus HCl itu menghasilkan CO2 gelembung gas. Kemudian CO3 2- ditambah dengan Ag3 itu menghasilkan Ag2CO3 berupa endapan putih, dan ditambahkan perak, tambahkan dengan Hg2 plus CO3 2- plus 2H2 itu menghasilkan Hg4O3 CO3- yang berwarna endapan merah coklat kemerahan plus CO2 itu sendiri. Kemudian untuk analisis yang kedua adalah sosis siap santap natrium NO2, di mana Na+ ini biasanya itu reaksi pendahuluan itu berwarna putih, berbentuk serbuk ataupun cairan dan tidak ada bau yang spesifik dan larut dalam air. Kemudian nyala api itu kuning sangat intensif dan tidak bereaksi dengan NH4OH dalam NaOH. Kemudian termasuk golongan 5, di mana golongan sisa dan tidak ada reaksi yang spesifik ataupun khusus itu sendiri. Di mana untuk reaksi penetapan sendiri, Na+ ditambah dengan K2H2SB2O7 itu menghasilkan endapan putih, Na2H2SB2O7, kemudian Na+ ditambah dengan seten uranil itu akan menghasilkan kristal spesifik yakni seperti berlian. Kemudian Na+ juga menyala api berwarna kuning intensif.
Dan untuk NO2- itu ketika berwarna putih, berbentuk bubuk, tidak ada bau yang spesifik dan larut dalam air untuk reaksi pendahuluannya itu sendiri. Kemudian termasuk anion bersifat reduktor dan bisa bersifat oksidator. Kemudian untuk sifatnya itu sendiri itu sangat berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian untuk reaksi penerapan sendiri, NO2- ditambah dengan H2SO4 menjadi HNO2 itu gasnya itu berbau merangsang berwarna coklat plus SO4 2-. Kemudian NO2 ditambah dengan asam asetat, kemudian ditambah dengan HNO2 itu menghasilkan cacing coklat FeNOHO4. Kemudian larutannya itu ditambah dengan CH3COH plus asam sulfonat plus alfa naftil amin itu menghasilkan senyawa berwarna merah seperti itu. Nah, untuk analisis yang ketiga yakni adalah frozen food yang mengandung boraks, natrium boraks, di mana untuk reaksinya pendahuluannya Na+ juga sama yang seperti tadi NaNO2. Na+ itu berwarna putih, berbentuk serbuk ataupun cairan, tidak ada bau yang spesifik dan larut dalam air. Untuk nyala apinya itu berwarna kuning intensif dan tidak dapat reaksi dengan Na4OH dan termasuk golongan 5. Kemudian untuk reaksi penerapan sendiri juga sama, Na+ plus K2H2SbO2 itu menghasilkan 8 berwarna putih. Kemudian juga nyala apinya itu berwarna kuning intensif dan ketika direaksikan dengan asetilguanil itu berwarna kristal, menghasilkan kristal spesifik seperti berlian. Kemudian untuk yang pendahuluan pada ion borat itu berwarna putih, berbentuk bubuk dan tidak ada bau yang spesifik. Dimana untuk nyala apinya itu berwarna hijau kekuningan, dimana uji boratnya itu positif ketika ditambahkan AgNO3 plus akan menghasilkan 8 Ag2B4O4 menghasilkan 8 berwarna coklat. Untuk reaksi penerapannya seperti ini, ketika dia tambahkan H2SO4 plus 3BO3 itu berwarna nyalanya hijau. Ketika ditambahkan dengan panas air kemudian ditambahkan dengan kurkumin, dia akan menghasilkan dapat warna kuning C42H41BO11 seperti itu. Next, untuk artikel pembuatan test kit dari suatu logam ataupun anion dan cara analisis serta reaksinya, di mana saya mengambil 3 dari senyawa logam tersebut, di mana boraks itu sendiri, kemudian ada merkuri dan juga formalin. Namun pada percobaan ini saya akan menjelaskan pada boraks dan juga merkuri itu sendiri, di mana boraks itu mengandung rumus Na2B4O7 10H2O dengan kitnya itu berupa kurkumin. Untuk yang merkuri yaitu Hg2+ dengan kitnya itu difenil karbazida DPK atau dengan rumus C13H14N4O. Nah, untuk analisisnya berupa prosedur pembuatan penggunaan tester kit boraks yakni melalui ekstrak dari kunyit, di mana dari jurnal yang saya baca dan dari jurnal pelatihan pembuatan tester kit menggunakan bahan alam untuk deteksi awal boraks dan formalin di lingkungan MGMP Kimia Jakarta Selatan 2, di mana kurkumin dalam kunyit itu membentuk kompleks dan dengan spesies boraks dari boraks hingga berwarna kuning. Nah, dalam hal ini akan menghasilkan berwarna merah atau merah jambu, di mana perubahan warna ini digunakan sebagai indikator kualitatif adanya boraks pada makanan, di mana reaksinya itu kurkumin E0 ditambah dengan H2B2O7 itu menghasilkan kompleks cur B, kurkumin B, rosacyanin plus H2O plus 2 kurkumin plus BOH 3 kali menghasilkan kurkumin 2B plus 3H2O. Nah, ini akan dilakukan deteksinya itu sendiri. Nah, bagaimana cara deteksinya? Di mana gugus enol ini, OH ini akan reaksi dengan karbonil pada kurkumin akan membentuk atom boron Be3+, di mana terjadinya pembentukan cicin chelat dengan sistem konjugasi berubah, di mana warnanya itu akan berubah dari kuning menjadi berwarna merah. Hal inilah alasan warna tester boraks menjadi merah yang dapat mendeteksi adanya natrium borat itu sendiri dalam suatu sampel makanan seperti itu. Nah, untuk analisis yang kedua, cara analisisnya yang pertama kita membutuhkan kunyit segar, air, aquades, kemudian kain saring, tisu, gunting, wadah kecil dan juga strip kertas. Kemudian cara pembuatan regennya itu sendiri, kita mengupas dan mencuci kunyit, kemudian diparut, di mana kemudian diambil ekstrak kunyit berwarna kuning tersebut. Kemudian kita membuat kertas uji itu sendiri dengan potong kertas saring menjadi strip kecil, kemudian celupkan pada air kering dan tiriskan, kemudian keringkan sekitar plus minus 6 jam di tempat teduh, kemudian simpan pada dalam wadah tertutup dan ataupun gelap. Kemudian setelah itu cara menggunakannya itu kita mengambil sedikit sampel pada makanan mie ataupun bakso ataupun tahu,
Kemudian campur dengan sedikit air dan ambil filtratnya. Kemudian celupkan strip kunyit ke filter tersebut selama 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian amati perubahan warna selama 1 sampai dengan 3 menit. Dimana untuk hasil dari tesnya ini, apabila tetap warna kuning, maka makan tersebut akan negatif borak. Sedangkan apabila makan tersebut berwarna merah jambu ataupun warna merah, maka makan tersebut mengandung positif borak. Kemudian untuk analisis kit yang kedua yakni adalah kita menganalisis dari kit dari merkuri, di mana prosedurnya ini kami ambil dari saya ambil dari jurnal dari Indonesia Berdaya, di mana dalam hal ini menjelaskan tentang pelatihan pembuatan kit yang mendeteksi merkuri sederhana, di mana dalam hal ini menggunakan kit dengan senyawa difenyl karbazida, di mana untuk ringkasan prinsipnya itu sendiri, kit ini bekerja dengan berdasarkan reaksi kompleksasi antara ion merkuri Hg2+ dan difenyl karbazida ataupun DPK, di mana ketika Hg2+ itu mengenai kertas yang mengandung DPK, maka akan DPK itu akan teroksidasi menjadi difenyl karbazon ataupun DPCO, lalu membentuk kompleks berwarna ungu ataupun lembayung, sehingga perubahan warna itu akan mengindikasikan adanya merkuri. Dimana untuk prosedur pembuatannya itu pertama untuk reaksinya itu sendiri, dimana oksidasi DPK menjadi difenyl karbazon dengan reaksinya seperti ini. Kemudian pembentukan kompleks berwarna dengan ion merkuri, dimana hasilnya berwarna ungu ataupun merah lembayung. Nah, inilah adalah kompleks Hg difenyl karbazon yang menjadi dasar deteksi dari merkuri itu sendiri. Nah, kemudian untuk cara analisisnya, pertama kita menyiapkan alat dan bahan ini. Yang pertama pastinya difenyl karbazida padat, kemudian etanol, kertas saring, pinset, dan sebagainya. Kemudian kita membuat reagennya dari DPK dengan cara menimbang 0,5 gram difenyl karbazida DPK, kemudian dilakukan dalam 50 sampai dengan 100 ml etanol sampai homogen. Kemudian disimpan larutan dalam botol gelap agar tidak teroksidasi. Kemudian membuat strip ujinya dengan memotong kertas saring, ukurannya itu sekitar 1 kali 3 cm. Kemudian dicelupkan strip itu ke larutan DPK selama 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian ditiriskan lalu keringkan di tempat itu, kemudian hindari dengan cahaya. Kemudian strip itu ditutup pada wadah yang rapat. Kemudian setelah itu kita menguji. Cara pengujinya itu dengan menyiapkan sampel terlebih dahulu, misalnya sampel cair berupa cair langsung digunakan, ataupun sampel padat seperti tahu, ikan, kosmetik, tanah, dan lain-lainnya. Kemudian diambil 1 gram sampel, kemudian ditambahkan 5 sampai dengan 10 ml air, kemudian kocok, saring, dan gunakan filtrat. Kemudian bagaimana cara mengujinya? Kita memasukkan 2 sampai 3 ml wadah ke dalam wadah kecil, kemudian dicelupkan 1 strip DPK ke dalam sampel selama 3 sampai 5 detik. Kemudian diangkat stripnya, tunggu sampai 1 sampai dengan 2 menit, kemudian diamati perubahan warnanya. Nah, hasilnya apabila strip tersebut berwarna ungu ataupun lembayung, maka positif Hg2+. Dengan kalau tidak ada perubahan, maka makanan tersebut ataupun sampel tersebut negatif, tidak mengandung merkuri. Kemudian untuk tugas selanjutnya yaitu adalah jurnal tentang analisis logam-logam ataupun anion dari cemar lingkungan, di mana dalam hal tugas ini saya mengambil sampel ataupun jurnal dari analisis kualitas air kali Surabaya yang terhadap kandungan logam berat sebagai air baku PDAM Surabaya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa air baku yang digunakan itu berasal dari air kali dari Surabaya yang mengindikasikan mengandung bahan dari timbal ataupun logam berat, yakni adalah kromium, ada tembaga CO, dan juga timbal dengan rumus Pb, di mana untuk datanya ini didapatkan seperti ini, artinya positif bahwa air dari PDAM itu mengandung logam berat itu sendiri. Di mana untuk menganalisis ketiga logam tersebut, dari analisis logam cemaran pada air baku PDAM Surabaya dari air kali Surabaya, kami melakukan analisis ketiga logam, yakni Pb2+, Cl2+, dan Cr3+. Di mana untuk analisis Pb2+, kami melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Biasanya itu berwarna putih, bisa berbentuk serbuk maupun cairan, di mana cairan ini biasanya berlangsung terdapat pada sungai ataupun air. Kemudian sifatnya itu tidak ada bau spesifik dan tidak ada warna nyala api dan larut dalam air. Kemudian untuk reaksinya itu biasanya bereaksi dengan NH4OH dalam NaOH, di mana Pb2+ ini bereaksi dengan NH4OH, dia menghasilkan PbOH 2 kali berhasilkan endapan putih. Kemudian reaksi ini logam ini mengendap pada golongan 1, yakni mengendap dengan HCl. Untuk reaksi penetapan ini sendiri, di mana
Pb12 ini ditambah dengan asam kromat yang menghasilkan endapan putih Pb kromat. Kemudian Pb12 ini bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan PbSO4 endapan putih juga. Kemudian Pb12 bersal Cl dia menghasilkan PbCl2 berupa endapan putih. Kemudian untuk analisis selanjutnya adalah analisis dari Cu2+, di mana Cu2+ itu merupakan golongan 2A, di mana mengendap dengan gas H2S, di mana menghasilkan endapan berwarna hitam. Di mana untuk reaksi pendahuluan tersebut, di mana warna putih ataupun biru, biasanya logam Cu itu warna putih ataupun biru tergantung dari senyawa yang ada, kemudian berbentuk serbuk ataupun cairan, tidak ada bau yang spesifik, dan ada warna nyala api warna hijau pekat dan larut dalam air. Untuk reaksinya itu biasanya bereaksi dengan Na4OH dalam NaOH menghasilkan endapan putih CuOH 2 kali. Kemudian untuk reaksi penetapannya sendiri, Cu12 bereaksi dengan FeCN 6 kali 4- menghasilkan CuFeCN 6 kali berwarna coklat kemerahan. Nah, untuk Cu12 plus gas H2S menghasilkan CuS berwarna hitam, kemudian Cu2 plus NaOH menghasilkan endapan biru yaitu CuOH 2 kali. Nah, untuk analisis terakhir logam Ca3+, logam Ca3+ merupakan golongan dari 3A di mana mengendap dengan Na4OH plus Na4Cl menghasilkan berwarna gelatin hijau. Dimana untuk pendahuluannya sendiri yaitu berwarna putih kehijauan, bisa berbentuk serbuk ataupun cairan, tidak ada bau yang spesifik, tidak ada warna yang nyala api, dan juga tidak larut dalam air. Dimana akan bereaksi dengan Na4OH dalam NaOH, dia akan menghasilkan gelatin berwarna hijau, CrOH 3 kali. Kemudian untuk reaksi penetapannya sendiri, Cr3+ itu sendiri akan bereaksi dengan Pb asetat dan asam asetat menghasilkan endapan kuning Cr asetat plus Pb asetat. Kemudian juga bereaksi dengan asam kromat menghasilkan endapan berwarna kuning yakni Cr kromat itu sendiri. Kemudian setelah itu juga direaksikan dengan amonium sulfida yang menghasilkan endapan hijau yakni Cr2S2S3 Cr2S3. Nah, dari ini dapat dilakukan analisis dari ketiga logam tersebut bahwa dapat dianalisis adanya logam tersebut dalam pencemaran lingkungan, tepatnya pada air baku PDAM Surabaya yang dari air kali Surabaya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai 3 poin tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.